Shalom saudara, sekali lagi nih, ya shalom ya. Oke, hari ini tema kita gospel leadership. Kita masuk tema ini, oke, bulan yang ini, bulan baru ini, gospel leadership. Saya kasih subtema di situ, implementasi Injil dalam kehidupan yang berdampak. Oke, terus dulu. Nah, kenapa kita mau angkat ini? Ya, kenapa kita mau angkat ini? Apa sih bedanya dengan leadership yang lain? Ya, apa bedanya dengan Christ-like leadership gitu? Kan nama-namanya keren tuh ya. Ada servanthood leadership. Ya. Dengar ya, sama. Enggak. Jadi kalau orang bilang, apa bedanya? Dari mana? Enggak, kita cuma mau memfokuskan dengan arah yang berbeda aja. Fokusnya aja yang berbeda, fokus ya. Jadi yang kita mau fokus tuh kepada apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di kayu salib. Itu Injil. Yang mengubah kehidupan kita, terutama kehidupan orang yang mimpin dulu. Katakan yes. Jadi kepemimpinan yang difokuskan kepada gini loh saudara. Pemimpinnya dulu nih yang berubah. Pemimpin yang dulu yang menerima Kristus, karya Kristus, sehingga dia bisa mengimpartasikannya itu. Ya. Jadi nggak sulit, katakan amin. Sebuah kepemimpinan yang sebenarnya harusnya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kepemimpinan panitia pemilu, nanti kalau saudara diminta jadi anggota TPS. Di kompleks saudara, terima. Kok gak ada yang amin? Langsung terima. Saya anggota, makasih. Mari kita lihat konteks Alkitab untuk berbicara tentang leadership gospel ini. Oke? Injil ini. Ya. Saya berharap gini loh saudara, kita gak hanya jadikan Injil, gospel sebagai identitas ya. Wih, aku mah gospel, gak gitu. Gak. Harusnya yang gak perlu ngomong gospel, orang bisa rasa itu dalam hidup saudara. Kita bisa khotbah gospel tanpa ngomong gospel. Ini bukan merek. Home itu apa? Gereja yang Injil banget. Enggak usah gitu. Hidupi aja kekristenan kita yang dipenuhi, dipengaruhi oleh Injil. Injil gitu. Mari lihat konteks Alkitab ini. Ini salah satu cerita favorit saya. Konteksnya adalah kisah 15. Kisah 15 itu adalah sidang sinode pertama yang dicatat di Alkitab. Rapat yang terjadi karena sebuah hal yang sebenarnya mereka ada konflik di situ. Jadi Alkitab lagi nggak tutup-tutupi sebuah konflik yang ada di tengah umat Tuhan. Saya akan baca buat kita semua ya. Ayat 1 bilang gini, beberapa orang datang dari Yudea, kalau bahasa Inggrisnya dia tulis turun dari Yudea ke Antioquia dan mengajar kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Jadi ada orang dari Yudea datang ke Antioquia, sebuah kota Yunani, kota Romawi yang culture-nya Yunani, baru ngomong sama orang-orang itu, hey, kalau mau diselamatkan harus jadi orang Yahudi, kira-kira gitu ya. Ayat 2, Paulus Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Dari sini saudara bisa lihat ada juga senioritas di tengah-tengah para rasul. Mereka perlu afirmasi kemana? Yerusalem, pusatnya. Terlihat di sini Paulus dan Barnabas di dalam konteks kisah 15 dianggap belum terlalu punya otoritas itu. Dahsyat ya? Jadi buat teman-teman yang gini, misalnya masuk dalam sebuah organisasi baru dan orang bilang gini, kamu memang belum pengalaman. Dengar ya, aminin. Kok gak ada yang amin?
Jangan tersinggung. Ih, gak tahu. Ini gak kenal saya. Dengar ya, memang gak kenal. Iya, gak apa-apa. Gak dikenal juga gak apa-apa. Tapi seringkali saudara, kita mengharapkan identitas ini dibawa kemana-mana. Bahkan waktu kita masuk di sebuah organisasi baru, keluarga rohani baru, masuk gereja baru, ya saudara. Kita mau bawa itu. Ya. Dan kita merasa, nggak kenal gue. Ini loh. Ya. Dengar ya, kalau memang engkau nggak dikenal, dengar. Memang iya. Gak apa-apa juga. Haleluya. Paulus diutus. Next. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut jemaat. Lihat tuh, orang yang pusatnya aja nyambut ya. Dan rasul-rasul penatua, semua tahu mereka. Memang di Antioquia enggak. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantara mereka. Wow, kesaksianlah Paulus sama Barnabas. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya, orang Farisi tapi percaya Yesus. Mesianik nih, orang Yahudi Mesianik. Udah percaya, udah. Orang Kristen, oke? Bilang, orang-orang bukan Yahudi harus disunat. Dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Semua langsung, punya pendapat masing-masing sih. Ada masalah di situ. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Ini yang saya suka, ini poin saya yang pertama. Saudara, gospel leadership, somehow kita udah bahas itu kemarin. Gospel leadership disusun atas unity in diversity. Kita udah belajar unity in diversity, luar biasa ya. Pemimpin melihat keberhasilan kepemimpinan melalui karya Tuhan dalam diri seluruh anggotanya. Amin. Keluarga melihat keberhasilan keluarga ini di mana? Di saat setiap anggota keluarga punya karunia yang dikembangkan khusus gitu loh. Gak harus sama, mungkin beda. Tapi temukan apa yang anakmu punya panggilan khusus di situ. Mungkin beda loh, mungkin beda. Untuk itu kita butuh duduk sama-sama sama anak kita ngomong gimana? Kamu pingin apa? Apa panggilan khususmu apa? Masalahnya anak-anak kita memang menemukannya itu butuh ditemenin. Bisa salah nggak? Bisa, nggak apa-apa. Yang penting ditemenin. Temenin dulu. Ya. Nanti pada waktunya, yang masih punya anak usia 2-3 tahun, gak usah tanya dulu. Santai dulu aja. Kasih makanan yang maksimal untuk mereka, pertumbuhan yang maksimal. Supaya mereka bisa menentukan pada saatnya. Pada saatnya kita ada di situ. Anak-anak tuh punya waktu belajar lain-lain, saudara. Pastikan kita bisa melihat itu. Ada masalah apa, diomongin, saudara. Jangan dipendem. Kita melangkah menuju apa yang kita mau selesaikan. Awareness, self-awareness itu perlu, saudara. Hari ini apa ya keadaan kita? Nggak usah ditutup-tutupi. Kita kurang, iya kurang. Tapi kenali, apa yang kita memang nggak punya, apa yang kita mau tuju. Itu jadi hal yang biasa, nggak usah ditutup-tutupi gitu loh, saudara. Amin ya, itu gospel. Hidup yang mau bersama-sama diperbaiki gitu. Next ya. Konteks ayat 7, saya bacakan terus ya. Sesudah beberapa waktu lamanya bertukar pikiran, nah beberapa waktu lamanya tuh kita nggak tahu tuh. 1 jam kah? 2 jam kah? Ya. Bertukar pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus. Petrus berdiri berkata sama mereka, hai saudara-saudara, itu bahasa Aram. Kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Keluar dari mulut Petrus itu luar biasa. Karena ini orang Yahudi tulen, orang Yahudi medok, Yahudi kampung. Di Kapernaum dia, nelayan dia, murid awal-awal ngomong di sini udah semua langsung, Petrus ngomong. Dan Allah yang mengenal hati manusia
telah mengendaki kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kita. Wih, waktu Petrus yang ngomong semua. Ya. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah ia menyucikan hati mereka dengan iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Wow. Ini poinnya. Gospel leadership itu melihat dari kacamata Injil. Bukan dari kacamata sukuku. Bukan dari kacamata gerejaku. Bukan dari kacamata pribadi. Tapi dari kacamata firman Tuhan, Injil itu. Itu Petrus. Petrus buat itu. Bagaimana cara kita memandang? 2 minggu lalu ya, Chris khotbah menarik. Dia ngomong soal kasih, ya, agape. Tuhan itu mengasihi kita dengan kasih agape. Tapi dia pakai kata-kata ini. Bayangkan kalau Tuhan pakai kata filia. Aku mengasihimu karena kamu tuh saudara-saudaraku. Yang saudara aja yang aku kasihi. Jauh kita. Selesai kita. Mau dari mana kita saudaranya sama orang Yahudi? Mau kita ngaku-ngaku juga ya lain. Ya. Langsung gak lulus kita. Atau eros. Pakai kata eros gitu. Wah kacau kan ya saudara. Transaksional kan. Kita bisa kasih apa sama Tuhan ya? Bisa kasih apa? Bahkan hari ini kita mau bilang Tuhan mau kasih hidupku. Wong hidup kita hari ini Tuhan yang kasih. Tapi Tuhan pakai kata agape. Wow dahsyat. Kacamata Injil ini perlu kita taruhkan, saudara. Saya diberkati oleh seorang pengkhotbah, ya, pengkhotbah luar biasa, yang berkata demikian. Tiap orang berbeda-beda mendefinisikan perkara besar atau perkara kecil dalam hidup mereka. Dan untuk itu melihatnya dari sudut pandang Tuhan menjadi hal yang sangat penting. Yana satir, amin. Haleluya. Tapi iya saudara, jangankan ngelihat gitu, ngelihat gini, waktu kita bilang orang harus setia dengan perkara-perkara kecil, maka dia akan perkara-perkara besar akan Tuhan tambahkan. Perkara kecil kita aja lain-lain loh. Ada perkara besar, dampingi anak. Ada buat orang, dampingi anak itu nggak besar. Kita perlu punya kacamata rencana Tuhan, kacamata sudut pandang Tuhan untuk bisa melihat itu. Ya. Berikut konteks ini. Setelah Paulus Barnabas selesai bicara, jadi abis Petrus ngomong, Paulus Barnabas kesaksian tentang apa yang mereka alami. Dan ini yang dahsyat, Yakobus ngomong. Wah, jadi kalau saya lihat banyak para teologi, ahli teologi agak surprise dengan ini. Karena mereka pikir yang akan menutup tuh Petrus. Somehow yang menutup Yakobus. Dan saudara tahu kalau yang menutup biasanya nih yang dianggap paling ditunggu gitu ya. Ya. Jadi kalau lihat dari sini sepertinya chairman-nya nih ya, pemimpin rapatnya Yakobus. Ada yang menafsir lagi mungkin karena memang Yakobus masih ada darah dengan Tuhan Yesus. Jadi semua agak menghormati itu. Setelah Paulus dan Barnabas selesai, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkan aku. Simon telah menceritakan, Simon Petrus, sejak semula Allah menunjukkan rahmatnya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka baginya." Dia kutip pendapatnya Petrus, habis itu, "Hal ini
sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Dia langsung ngambil firman Tuhan. Amos 9 ayat 11. Oke? Apa itu Amos 9 ayat 11? Ini kutipannya. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang gak kenal Tuhan akan kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan, dan melakukan semuanya ini yang diketahui dari sejak semula. Dia kutip ayat itu, dia kutip dari Perjanjian Lama, Amos 9 ayat 11. Oke? Responnya, ya, saya berdoa kita kayak gini ya. Responnya, maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu ngambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barnabas dan Silas. Keduanya adalah orang yang terpandang di antara saudara-saudara. Gospel leadership beranggotakan mereka yang memiliki pertobatan sebagai gaya hidup. Mulainya dari mana, saudara? Dari saya. Mulainya dari siapa? Saya. Dari diri kita masing-masing. Orang tua mulailah dengan saya. Suami mulai dengan saya. Istri mulailah dengan saya. Kita bawahan mulailah dengan saya. Saudara di kantor mulailah dengan saya. Bertobat terlebih dahulu. Itu gaya hidup Injil kita. Oke? Apa yang kita kerjakan hari ini melalui pertobatan. Saya kutip Stott ngomong gini. Councils have no authority in the church unless it can be shown that their conclusions are in accord with scriptures. Kesimpulan apa yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita sama-sama koreksi ya nih saudara. Kok nggak ada yang amin? Kalau misalnya saudara melihat ada leadership yang gampang di gereja lah, yang nggak sesuai dengan firman Tuhan, please ngomong. Dan menghidupi gospel kita adalah waktu perbedaan itu kita bisa duduk sama-sama dan membahas itu sesuai firman Tuhan. Bukan sesuai selera. Ya. Misalnya gini ya. Harusnya kan Asyir itu salaman, harusnya. Nah, kata harus itu dari siapa? Yuk kita bahas sama-sama. Buat kesepakatan sama-sama. Ada hal-hal yang perlu kita, mungkin kultur tuh. Ini yang perlu kita, kadang-kadang gereja itu pecahnya tuh bukan yang apa ya? Yang fondasional gitu. Hal-hal yang sederhana gitu. Bagaimana kita ngurus uang. Ya enggak saudara? Makanya di gereja ini kita berusaha dari awal ngurus duitnya terbuka. Hal-hal kecil yang kita mau kerjakan, say yes untuk apa yang Tuhan, saudara tahu di dalam digerakkan Tuhan gitu. Itu mah dahsyat, itu dahsyat. Jadi menutup apa yang kita kerjakan hari ini. Bulan ini kita mau mengingat betapa hidup kita haruslah disusun oleh sebuah nilai Injil yang kita hidupi. Karena kita nggak bisa tanpa Tuhan. Amin.